Di video sebelumnya aku sudah bahas 5 hal memilih merpati dari paruh, hidung, mata, kepala, dan leher. Aku ucapin makasih banget kepada teman yang sudah dukung di channel aku. Berkat dukungan teman aku, jadi lebih bersemangat lagi bikin kontennya. Belum genap 5 hari, penontonnya udah tembus 3,2 ribu. Itu bagus banget karena channel aku baru 1 bulan berjalan. Alhamdulillah, di video kali ini aku mau bikin lanjutan memilih merpati yang layak untuk dipelihara. Dan bisa buat bermain pembahasan kali ini meliputi bentuk badan, otot dada, bau sayap, lar, bulu. Pertama kita bahas bentuk badan. Merpati ada 2 tipe, yaitu badan bentuk bulat dan badan bentuk segitiga. Karena dari sinilah biasanya terlihat watak dan kekuatan terbangnya. Yang pertama, merpati berbadan bulat. Ciri paling mudahnya, dada terlihat penuh, punggung lebar, dan saat dipegang terasa berisi. Dalam katuranggan, badan bulat melambangkan tenaga yang kuat dan stabil. Burung seperti ini biasanya punya nafas panjang, terbangnya lurus, dan mentalnya tenang. Cocok untuk jarak menengah sampai jauh, bukan tipe buru-buru, tapi awet dan konsisten. Yang kedua, merpati berbadan segitiga. Bahu lebar lalu mengecil ke arah ekor. Badan terasa lebih ringan dan ramping. Katuranggan badan segitiga, dikenal gesit dan agresif. Startnya cepat, responnya tajam, dan sering unggul di jarak pendek sampai menengah. Namun, biasanya tenaganya tidak sepanjang badan bulat. Nah, menurut pengalaman banyak pemain, yang paling dicari justru perpaduannya. Depan segitiga untuk kecepatan, belakang tetap padat untuk tenaga. Karena pada akhirnya, merpati bagus bukan cuma soal bentuk, tapi juga perawatan, latihan, dan kesabaran pemiliknya. Dan teman-teman bisa memilih mau bulat atau segitiga untuk keperluan bermain. Yang kedua, otot dada. Otot dada merupakan salah satu ciri yang bisa kita rasakan. Merpati itu punya daya besar atau tidak? Dipegang terasa agak ngaret, pasti dayanya lebih besar dibanding merpati yang dipegang ngampang dan ringan. Bentuk otot yang bagus itu menurut aku yaitu seperti jelly. Lentur dipegang seperti jelly. Dan terasa berisi tapi tidak keras kaku. Biasanya bentuk otot yang seperti jelly didukung tulangan yang kasar, losnya bagus mau membal sampai bawah. Idaman pokoknya. Kalau untuk rumahan, bagusnya tipe otot yang nggak terlalu lentur, seperti jelly agak keras, dan dipegang yang agak ampang, tidak terlalu berat. Tujuannya merpati cepat nitik dan digeber losnya panjang. Dan sampai bawah, stud 3-nya kalem, tidak membal biar aman si merpati. Sekarang bagian 3 bahu sayap. Bahu sayap letaknya di antara badan dan sayap. Posisinya di sini. Merpati mempunyai sprint kencang dan tenaga besar bisa dilihat dari sini. Bahu sayap yang mempunyai otot tebal serta kencang. Antara otot dada dan otot sayap bisa dipastikan burung itu punya sprint yang kencang. Ada salah satu cara untuk mengetes merpati. Itu kencang apa tidak? Bisa menggunakan cara seperti ini. Buka lar merpati sampai lebar kayak gini. Lalu lepaskan jika sayap itu kembalinya kencang. Dapat dipastikan sprintnya bagus. Beda lagi kalau dibuka sayapnya. Lalu dibalikkan lagi kembalinya tidak cepat cenderung santai. Lemot. Nah itu yang harus diwaspadai. Karena sprintnya tidak bakal kenceng. Jadi otot bahu sayap ini sangat penting banget buat memilih merpati. Dan di bagian sayap dan badan ada namanya salangan bentuknya di sini. Kalau salangan rapat kayak gini, biasanya langkah terbangnya lebih panjang. Dan loss manuvernya lebih bagus. Tapi kalau model agak ngebuka, biasanya sprintnya kurang bagus. Dan loss manuvernya kurang bagus. Cuma bagus di stud 3-nya. Dan baik main 3/4. Aku pernah punya merpati murni balap. Dari segi tulangan dan otot dada bagus banget. Tapi di otot bahu itu tidak kenceng. Saya buka sayapnya lalu saya lepaskan kembalinya. Tidak cepat. Alhasil buat mainan merpati. Kolong ketinggalan sama merpati lainnya.
Haduh kapok dah kalau di otot bahu tidak kenceng sprintnya bakal kalah. Bagian 4 lar merpati. Lar merpati itu terdiri dari lar primer dan lar sekunder. Lar primer yaitu lar 10 helai dari ujung sini sampai sini. Dan lar sekunder lar pendek dari ujung sini sampai ujung sini. Banyak penghobi merpati yang memilih. Merpati langsung dibuka larnya terlebih dahulu. Mungkin melihat seberapa rapi, rapat atau bentuk lar si burung tersebut. Memilih lar merpati sebenarnya. Melihat kebutuhan untuk bermain merpati. Kalau untuk merpati, tinggian pilih. Lar yang ujung bulat serta daun yang lebar seperti ini. Kalau untuk balap pilih, merpati yang ujungnya runcing serta daun bulu yang kecil agar sprintnya kencang banget. Karena semakin lebar, daun bulu semakin stabil dan semakin tinggi gaya terbang merpati. Dan untuk kolongan pilih tengah-tengahnya, bentuk daun bulu yang cenderung kecil tapi tidak kecil dan bulu ujung yang agak bulat semi runcing. Dan untuk kerapatan bulu lar pilihlah lar yang rapat dan rapi. Kalau dibuka sayap ya seperti ini, karena lar yang rapat tanda bahwa bulu si merpati itu tebal tidak tipis. Ini fase alami merpati. Kalau lar 5 merpati, kalian siap 2 masa istirahat ya. Karena naluri burung lar 5 sudah saatnya ambrol ganti bulu. Kalau nekat diterbangin yang ada bisa hilang merpati kalian. Bagian 5 bulu merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat kasat mata. Bulu merpati tanda bahwa burung tersebut kuat mampu terbang, jarak jauh atau jarak pendek, dan kuat buat mainan ekstrim apa tidak. Mari kita bahas. Bulu yang bagus yang pertama, yaitu bulu yang kering. Gimana memilihnya bulu yang kering saat kita pegang terasa kering, di tangan licin semacam ada tepungnya itu. Dipegang terasa mau lepas, tidak terasa lembab basah. Larnya kalau digesek kan akan terdengar bunyi sering-sering. Kalau bulu basah tidak akan bunyi. Dan pengetes duaan yang kedua dengan cara disemprot air. Saat memandikan disemprot air. Jika langsung basah itu tanda bulu kurang bagus. Bulu yang bagus jika dibasahi air, maka akan seperti daun talas air, mengalir tanpa hambatan. Bulu susah basah, itu yang dinamakan bulu kering. Dan pilihlah merpati yang bulunya tebal serta halus. Kalau dipegang terasa empuk banyak bulunya, bukan yang terasa daging dan bulunya tipis. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, bantu like subscribe. Ya, kalian boleh kasih masukan penjelasan tentang merpati. Aku senang banget karena kita sama-sama belajar bersama di sini. Di video selanjutnya aku bakal bahas capit udang, kaki ekor, pantengin channel aku. Terus ya, terima kasih.